salam sukacita dan salam sehat. Nah, adik-adik, hari ini tanggal 15 Agustus tahun 2021 kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kakak Iren undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Nah, adik-adik, karena lagunya berpasangan, adik-adik bisa mengajak orang tua, adik atau kakak, atau nenek sama kakek. Oke adik-adik? Oke, musik! Kau temanku, teman, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, teman, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, teman, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti.
lihat tadi adik-adik semua bernyanyi dengan penuh semangat. Tadi kita sudah bernyanyi. Kemudian kita akan berdoa. Nah, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang cerah ini, karena pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu. Berkati ibadah sekolah minggu kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, Kakak Iren akan ajak adik-adik semua untuk bernyanyi memuji nama Tuhan dengan lagu Aku mendengar, aku siap, aku setia. Yuk adik-adik, kita sama-sama menyanyikannya. Musik! Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Satu kali lagi ya adik-adik. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku anak yang setia. Aku anak yang setia. Aku anak yang setia. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Bagaimana kabarnya? Oke, pasti sehat ya dan bersukacita. Hari ini Kak Ayu yang akan mengajar sekolah minggu kita. Adik-adik sudah siap ya? Oke. Nah, kalau sudah siap, Kak Ayu mau kalian semua bersiap diri. Kita mau berdoa untuk memulai kegiatan kita pada hari ini. Bagaimana sikap berdoanya? Duduk yang rapi, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau memberkati kami. Tuhan yang baik, terima kasih karena Engkau memberikan kesehatan kepada kami. Sekarang kami mau belajar tentang ayat Alkitab di salah satu yang ada di dalam Alkitab. Biarlah kuasa Roh Kudus hadir sehingga kami mengerti akan firman Tuhan dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati dan terima kasih kepada orang tua karena selalu mendukung kami sehingga dapat belajar sekolah minggu
walaupun secara online. Berkatmu hadir untuk Kak Ayu sehingga kami dan Kak Ayu dapat mengerti dan menjelaskan dengan baik untuk pelajaran ayat Alkitab ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Amin. Amin adik-adik. Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Yohanes pasal 6 ayat yang ke-25 sampai dengan 35. Sekali lagi Kak ulang ya. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan 35. Ayo, Alkitabnya disiapkan. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 35 dengan perikop roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya pada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan tentang firman Tuhan yang Kak Ayu bacakan. Nah, sekarang Kak Ayu mau bertanya. Di sini siapa yang sudah sarapan? Kalau Kak Ayu udah sarapan. Tadi jam 7 pagi Kak Ayu makan nasi goreng. Yummy. Kalau adik-adik makan apa? Sarapan apa? Ada nggak yang sarapan bubur? Ada? Ada. Ada yang sarapan nasi kuning? Ada? Ada juga ya. Kemudian ada yang sarapan pakai telur goreng? Pakai susu? Ada? Ada. Ada juga yang mungkin pakai roti? Ada? Oke. Nah, adik-adik sekalian, Kak Ayu bertanya kenapa? Karena kita akan mempelajari tentang roti, tapi roti hidup. Nah, adik-adik, ketika kita sarapan di pagi hari, baik itu sarapannya dengan nasi goreng, dengan roti, dengan mie goreng, dengan apalagi ya, telur, dan berbagai macam sarapan, kita akan kenyang. Tapi kalau kita sudah melakukan aktivitas seperti bermain, kemudian kita belajar, kemudian kita belajar
dan juga membersihkan rumah atau apapun itu, siangnya atau beberapa jam kemudian pasti kita akan lapar lagi. Dan kita selalu berulang untuk makan 3 kali sehari, 4 kali sekali, atau ada yang 5 kali sehari. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk bertumbuh. Makanya kita perlu makanan yang sehat dan bergizi untuk pertumbuhan kita. Nah, adik-adik, di ayat Alkitab yang kita baca dan video yang kita lihat tadi, di situ terlihat banyak orang yang berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus. Banyak sekali orang-orangnya. Kira-kira mereka itu mau ngapain ya ngikutin Tuhan Yesus? Apakah mendengarkan firman Tuhan? Tidak, adik-adik. Mereka mengikuti Yesus ternyata untuk meminta makan agar mereka tidak kelaparan. Waduh, bagaimana itu ya adik-adik? Seharusnya mereka mengikut Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan, untuk melihat kebaikan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Adik-adik, pada waktu itu Yesus mengingatkan mereka supaya mereka percaya kepada Yesus. Karena Yesus adalah utusan Allah. Nah, adik-adik, tapi mereka malah gak percaya. Malah mereka bilang kalau misalnya Yesus, dulu nenek moyang kami itu diberi makan roti, kemudian diberi makan roti dari sorga hingga kenyang. Padahal semua itu adalah kebaikan dari Allah untuk mereka. Nah, adik-adik, sama seperti kita. Kita kalau makan pagi, ya, kalau siang, kira-kira sanggup nggak makan? Pasti lapar. Kalau malam, siang, malam nggak makan, pasti lapar. Sampai dengan besoknya. Makanya kita perlu makanan yang bergizi agar kita tumbuh sehat, ya, dan juga bertumbuh menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Nah, adik-adik, ada loh roti yang membuat kenyang setiap saat. Mau tahu apa jawabannya? Betul, roti hidup. Roti hidup itu siapa? Roti hidup itu adalah Yesus. Yesus adalah roti hidup yang mengenyangkan kita. Wow, untuk apa adik-adik mengenyangkan kita? Agar kita tetap bersukacita. Adik-adik, ini loh, kita coba baca di Yohanes pasal 6 ayat 35. Kak Ayu bacakan sekali lagi ya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin untuk firman Tuhan. Adik-adik, roti hidup. Roti hidup ini untuk pertumbuhan rohani kita. Kita ada dua, ada tubuh jasmani yang bisa terlihat dan tubuh rohani yang tidak bisa terlihat oleh orang lain, tapi kita bisa merasakannya dan orang lain bisa merasakannya. Bagaimana sih caranya agar tubuh rohani kita bisa bertumbuh dari kecil, besar? Ada beberapa cara yang Kak Ayu bisa kasihkan. Yang pertama, Kak Ayu baca Alkitab nih. Berarti kita harus sering baca Alkitab agar kita mengetahui semua kebaikan, mukjizat Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus rajin untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita harus semangat bernyanyi memuliakan Tuhan, ya. Yang ketiga, rajinlah untuk berdoa. Rajin berdoa dimanapun, kapanpun, boleh banget. Oke, yang keempat adalah rajin ikut sekolah minggu.
Walaupun masa pandemi ini kita harus rajin sekolah minggu secara online ya. Oke? Nah, adik-adik, sehingga semua kalau misalnya kita lakukan dengan penuh sukacita, yakin di dalam nama Tuhan Yesus kita bisa bertumbuh. Selain itu, kita juga bisa melakukan hal yang baik dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di rumah kita harus membantu orang tua. Apapun pekerjaan sekecil apapun, agar orang tua pun bersukacita, sehingga tubuh rohani kita pun bersukacita. Rajin belajar juga bisa ya, salah satu contoh tuh. Oke adik-adik, amin untuk firman Tuhan pada saat ini. Semoga adik-adik bisa belajar, Kak Ayu pun juga bisa belajar bersama-sama untuk menjadi tubuh rohani yang bertumbuh, dan bertumbuh. Oke adik-adik, nah sekarang kita akan berdoa untuk menyudahi firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama pada saat ini. Oke, sikap berdoanya bagaimana? Lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pada hari ini kami sangat bersyukur karena Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai. Tuhan, kami mau belajar menjadi anak-anak-Mu yang penuh sukacita. Anak-anak yang luar biasa yang mau memakan roti hidup agar kami bisa bertumbuh, dan bertumbuh. Tuhan, ajarkan kami untuk rajin membaca firman Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, berdoa, dan juga bersukacita, rajin sekolah minggu, bahkan kami rajin untuk membantu kedua orang tua kami, agar kami dapat bertumbuh, dan bertumbuh. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur karena kami telah diberikan kesehatan walaupun di masa pandemi ini. Biarlah pandemi ini dapat berlalu sehingga kami dapat bersekolah minggu, tidak lagi secara online melainkan tatap muka. Dan kiranya Engkau berkati kedua orang tua kami karena sudah membantu dan memberikan semangat kepada kami agar selalu bersekolah minggu. Tuhan Yesus, kami pada saat ini sudah selesai sekolah minggu. Biarlah kami tetap bersemangat dan minggu depan akan mengikuti kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu hadir untuk kami semua dan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Oh Tuhan, ini doa kami yang sangat sederhana, tapi kami yakin Engkau memberikan yang terbaik. Dan sekarang kami mau berdoa untuk menutup doa yang Engkau ajarkan pada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin adik-adik. Dan sekarang, untuk selesai nanti akan ada aktivitas. Kak Ayu minta tolong aktivitasnya dikerjakan. Salam sehat selalu untuk kalian. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Wah adik-adik, cerita firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kakak Ayu sangat seru ya adik-adik. Tepuk tangan untuk Kak Ayu adik-adik. Yeay. Nah tadi kita sudah bernyanyi, kemudian kita sudah berdoa, dan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kakak Ayu. Nah sekarang kakak akan mengajak adik-adik semua untuk kembali bernyanyi. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Yesus pokok.
Oke adik-adik, musik! Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagunya satu kali lagi ya. Harus penuh dengan semangat. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita, Kakak Iren akan mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Berkati kami Tuhan, berkati orang tua kami, berkati kakak-kakak sekolah minggu. Biarlah pada minggu-minggu yang akan datang kami dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Jangan lupa minggu depan adik-adik sekolah minggu lagi ya. Dah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.